Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas MN22D untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Restoran Cepat Saji Ricis Factory Cabang Mall Ramayana Karawang tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani. Perkenalkan, nama saya Nisa Dia Harliana Putri. Perkenalkan, nama saya Azka Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Habib Wisnu Restu Aji. Jadi kami sudah melakukan survei menggunakan data primer, yaitu kuesioner, dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Restoran Cepat Saji Ricis Factory Cabang Mall Ramayana Karawang tahun 2023. Berikut adalah hasil penelitian kami. Ini adalah hasil jawaban kuesioner dari 30 responden. Ini untuk variabel X, yaitu kualitas pelayanan, dan ini untuk variabel Y, yaitu minat beli. Untuk kriteria keputusan uji validitas, bila R hitung lebih besar sama dengan dari R tabel, maka butir kuesioner yang dimaksud valid. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil sama dengan dari R tabel, maka butir kuesioner yang dimaksud tidak valid. Untuk uji reliabilitas, jika R alpha lebih besar daripada R tabel, maka reliable. Jadi kita hitung DF sama dengan N dikurang 2. DF sama dengan 30 dikurang 2, hasilnya adalah 28. Hasil 28 dalam R tabel dengan tingkat kemaknaan 5% adalah 0,361. Pembahasan selanjutnya adalah uji validitas pada variabel kualitas pelayanan. Setelah nilai tabel R dihitung, dari rekap 30 jawaban responden, data tersebut diinput atau dimasukkan pada SPSS dan akan muncul item total statistik. Pada item total statistik, terdapat 6 item. Item yang pertama fasilitas, item yang kedua responsif, item yang ketiga keandalan, item yang keempat jaminan, item yang kelima komunikasi, dan item yang terakhir yaitu kenyamanan. Selanjutnya, untuk menghitung tabel pengujian, hasil R tabel dari perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam perhitungan R tabel signifikasi 5% dengan nilai yang sudah diketahui yaitu 0,361. Lalu untuk perhitungan R hitung dari item total statistik dimasukkan nilai tabel corrected item total correlation, yaitu untuk item fasilitas bernilai 0,399, item responsif 0,692, item keandalan 0,605, item jaminan 0,628, item komunikasi 0,669, dan item kenyamanan 0,532. Untuk syarat keputusan ujinya yaitu yang pertama, taraf kepercayaan signifikasi 5% atau tergantung pada peneliti. Yang kedua, bila nilai R hitung lebih dari sama dengan R tabel, artinya butir kuesioner yang dimaksud valid. Dan yang terakhir, bila nilai R hitung kurang dari sama dengan R tabel, artinya butir kuesioner yang dimaksud tidak valid. Kesimpulannya, karena dari syarat keputusan uji tersebut didapat nilai R hitung lebih besar sama dengan nilai R tabel, maka untuk data pernyataan variabel kualitas pelayanan, semua indikator dinyatakan valid. Artinya, semua butir-butir pertanyaan dapat digunakan. Yang kedua, bila nilai R hitung lebih dari sama dengan R tabel, artinya butir kuesioner yang dimaksud valid. Dan yang terakhir, bila nilai R hitung kurang dari sama dengan R tabel, artinya butir kuesioner yang dimaksud tidak valid. Kesimpulannya, karena dari syarat keputusan uji tersebut, didapat nilai R hitung lebih besar sama dengan nilai R tabel, maka untuk data pernyataan variabel minat beli, semua indikator dinyatakan valid, artinya semua butir-butir pertanyaan dapat digunakan. Pembahasan selanjutnya yaitu uji reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan dan minat beli. Untuk menguji reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan dan minat beli, setelah seluruh pernyataan valid, semua analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas, caranya adalah
membandingkan nilai R hasil dengan R tabel. Dalam uji reliabilitas, sebagai nilai R hasil, nilai alfa terletak di akhir output SPSS. Dapat diketahui nilai alfa adalah 0,804 yang lebih besar daripada nilai R tabel yaitu 0,361, maka data tersebut reliabel. Selanjutnya, pada perhitungan reliabilitas variabel minat beli, dapat diketahui nilai alfa adalah 0,853 yang lebih besar daripada nilai R tabel yaitu 0,361, maka data tersebut reliabel. Kesimpulannya, pernyataan-pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan reliabel, yang berarti hasil dari pengukuran tersebut konsisten atau stabil jika dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap pernyataan yang sama dan dengan alat ukur yang sama dari waktu ke waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 2. Yang pertama yaitu uji asumsi normalitas dan yang kedua adalah uji asumsi linearitas. Untuk syarat uji asumsi klasik, normalitas yaitu jika p-value lebih dari 0,05 maka model regresi berdistribusi normal, dan jika data yang dimiliki normal maka analisis bisa dilanjutkan. Yang kedua, untuk syarat uji asumsi linearitas yaitu p-value lebih dari alfa, maka model berbentuk linear. Untuk melakukan uji asumsi normalitas, kita perlu memasukkan semua nilai total X untuk independen dan Y untuk dependen, lalu menguji variabel tambahan yaitu variabel unstandardized residual. Pada uji normalitas, tabel yang dilihat adalah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, didapat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,846. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas adalah normal jika p-value lebih dari 0,05 dan nilai tidak normal jika p-value kurang dari 0,05. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,846 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Berikutnya adalah melakukan uji asumsi linearitas. Untuk uji asumsi linearitas yang dilihat adalah tabel ANOVA pada nilai signifikansi yang paling bawah. Dikatakan linear jika p-value lebih dari 0,05 dan dikatakan tidak linear jika p-value kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil uji linearitas diketahui bahwa nilai signifikansi dari deviation from linearity adalah 0,396 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kualitas pelayanan dengan minat beli konsumen. Nah, di sini kita sudah masuk ke proses inti dari penelitian kita, yakni analisis regresi linear sederhana. Dalam melakukan analisis regresi linear, metode yang digunakan adalah metode enter, yang menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Berikutnya adalah menghitung persamaan regresi linear sederhana. Rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B X. Di sini kita sudah menghitung total nilai X, Y, nilai X kali Y, nilai X kuadrat hingga nilai Y kuadratnya. Untuk memperoleh nilai Y, kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Dari perhitungan menggunakan rumus didapat bahwa nilai B adalah 0,740. Dan nilai A adalah 5,904. Nah, maka diperoleh Y sama dengan 5,904 ditambah 0,740X. Hasil tersebut juga sesuai dengan hasil output SPSS. Nilai A positif dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa minat beli akan bernilai 5,904 jika variabel kualitas pelayanan bernilai konstan. Dan nilai B positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas pelayanan, maka minat beli konsumen akan naik sebesar 0,740. Yang ketiga yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesa penelitian, HO yang artinya tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen. HA adalah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen.
Uji hipotesa dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikasi pada ANOVA table dengan nilai 0,000. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikasi kurang dari alfa, dan uji nilai hipotesis nilai sig tidak berpengaruh jika nilai signifikasi lebih dari alfa. Kesimpulannya, jadi berdasarkan perhitungan di atas, nilai sig 0,000 kurang dari nilai alfa yaitu 0,05, yang artinya variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap variabel minat beli. Maka HO ditolak dan HA diterima. Langkah selanjutnya yaitu adalah uji analisis koefisien korelasi dari tabel model Sumeri dengan nilai R.726A. Kesimpulannya yaitu jadi variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap variabel minat beli sebesar 0,726. Nilai tersebut berada dalam rentan 0,5 sampai 1,0 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif antara kualitas pelayanan dan minat beli. Hal ini berarti semakin baik kualitas yang diberikan, maka semakin tinggi minat beli konsumen. Langkah selanjutnya adalah uji analisis koefisien determinasi dari tabel model Sumeri dengan nilai R² 0,528. R kuadrat sama dengan 0,528 atau dipersenkan menjadi 52,8%. Kesimpulannya, jadi kualitas pelayanan dapat menjelaskan minat beli sebesar 52,8% dan sisanya untuk variabel lain yang tidak diteliti sebesar 47,2%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.